siang. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Nagekeo akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach dan coachee bersama saya Daniel Lepe dan saya Sylvester Jawa dan saya Helmina Tuku. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bapak. Oke, selamat siang juga Ibu. Terima kasih Bapak. Bagaimana kabarnya? Kabar saya selalu baik Ibu. Baik, terima kasih. Kabar baik. Saya juga kabar baik Bapak. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya mau menyampaikan beberapa pertanyaan sama Bapak. Oke Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bapak, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya adanya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coachee. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang Bapak akan kembangkan pada coaching kali ini? Oke, baik Ibu. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kompetensi coaching yang saya akan kembangkan itu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot itu. Jadi baik Bapak, kompetensi yang Bapak kembangkan itu adalah Bapak memiliki kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coachee. Yang pertanyaan yang kedua Bapak, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik dalam coaching kali ini? Oke, jadi baik Ibu. Jadi saya akan memilih kompetensi mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Terima kasih Bapak. Kompetensi yang spesifik yang Bapak ambil yaitu bagaimana Bapak mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Mungkin pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini. Oke Ibu, jadi saya ingin coachee dapat menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Ibu. Terima kasih Bapak, demikian dulu pra-observasi kita kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachee. Terima kasih dan selamat siang. Oke, terima kasih juga Ibu dan selamat siang juga Ibu. Ya, selamat siang juga Bapak. Selamat siang Bapak Daniel. Siang juga Pak Astelor. Oke, apa kabar hari ini Bapak? Kabarnya baik dan sehat Pak. Oke, mantap. Saya juga kabar baik dan dalam keadaan sehat juga Pak. Terima kasih atas kebersamaan kita di siang hari ini Pak. Jadi Bapak, saya mau mendengarkan apa yang sedang Bapak risaukan. Kira-kira ada masalah apa? Kalau ada masalah, coba Bapak sampaikan. Jadi sebenarnya Pak, saya memang sedikit ada problem. Terima kasih Pak sudah menanyakan hal ini kepada saya.
sehingga saya agak lebih tenang dalam menyelesaikan problem tersebut, Pak. Begini, Pak, di kelas yang saya ampu ada siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar, Pak. Oh begitu Pak, saya memahami. Lalu bagaimana menurut Bapak untuk menghadapi situasi tersebut? Jadi baik, Pak. Saya menghadapi situasi tersebut itu saya harus memahami siswa mungkin ada gangguan atau penyebabnya. Itu, Pak, gangguannya itu ada dua faktor, itu faktor intern dan faktor ekstern. Jadi faktor intern itu misalnya kesehatan siswa, minatnya, bakatnya, emosinya, dan perhatiannya. Terus faktor ekstern itu faktor yang dari luar, itu misalnya lingkungan, suasana, ekonomi rumah tangganya, faktor lingkungan sekolah, dan faktor lingkungan masyarakat, Pak. Oh iya begitu Pak. Ya, Oke, dari Bapak yang sampaikan tadi agar kondisinya lebih ideal sampai ke level 10 ya Bapak ya? ya, ya. Oke. Kira-kira kondisi saat ini berada di level berapa ya Pak? Jadi saya merasa masih berada di level 5, Pak. Oke. Kira-kira kedepannya Bapak bisa menaikkan ke level berapa ya Pak? Saya berusaha dengan kemampuan saya bisa menaikkan ke level 7, Pak. Oke, jadi dari level 5 naikkan ke level 7. Jadi apa usaha atau rencana yang Bapak lakukan atau kembangkan? Begini, Pak, usaha atau rencana yang saya akan kembangkan untuk mengatasi siswa dalam kesulitan belajar itu, yang pertama-tama itu saya dalam proses pembelajaran itu saya harus melakukan tes diagnostik. Itu dapat mengetahui hasilnya. Jadi hasil tes dijadikan acuan dalam mengatasi masalah belajarnya. Yang kedua, saya harus mengenal karakteristik siswa tersebut dari minatnya, bakatnya, perasaannya, gaya belajar, dan juga latar belakang orang tuanya. Terus yang ketiga, saya harus melibatkan siswa dalam proses pembelajaran secara penuh agar siswa tersebut lebih memahami pembelajaran. Terus yang keempat, membiasakan siswa tersebut melakukan catatan. Jadi catatan ini membuat siswa ini untuk mempelajari dan mengulangi kembali materi yang diajarkan, Pak. Terus yang kelima, pendekatan secara individu. Itu saya melakukan berdiskusi secara langsung untuk menggali informasi terkait materi pembelajarannya. Jadi apa hambatannya agar siswa itu dia lebih memahami hambatannya itu. Terus pendampingan ini bisa di sekolah, bisa juga ke rumah orang tuanya, Pak. Terus yang berikutnya, saya harus menyiapkan media pembelajaran yang menarik. Terus yang berikutnya harus melakukan evaluasi, remedial, dan juga melakukan teknik stop untuk menetralkan semua beban pikirannya yang telah menghantui siswa tersebut, Pak. Oke, baik, mantap Pak. Sudah ada beberapa rencana yang saya dengarkan dari Bapak sampaikan tadi. Jadi dari semua usaha atau rencana, kira-kira yang lebih nyaman untuk cepat realisasikan untuk mencapai tujuan yang Bapak inginkan itu apa Pak? Jadi begini, Pak, saya rasa untuk mengatasi kesulitan belajar ini, rencana yang saya sudah jelaskan dari awal tadi itu dia punya kesinambungannya, Pak. Itu dari pertama tadi harus melakukan tes diagnostik, yang kedua harus melakukan pemetaan gaya belajar siswa, terus yang ketiga melibatkan siswa di setiap proses pembelajaran, yang keempat membiasakan siswa untuk membuat catatan pada setiap materi, yang kelima, pendekatan secara individu. Yang keenam, melakukan evaluasi dan remedial. Terus yang terakhir itu, Pak, selalu menerapkan teknik stop. Itu hal yang sangat dibutuhkan
supaya dia menetralkan kembali semua emosinya, bebannya. Jadi itu yang langkah yang prioritas yang saya akan ambil Pak, akan buat Pak. Oke, mantap sekali Pak. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan. Terus kira-kira kegiatan-kegiatan tersebut apakah Bapak membutuhkan support atau dukungan dari orang lain, Pak? Jadi begini Pak Stilon, jadi saya rasa dari masalah yang saya hadapi itu tentu butuh support. Itu dari kepala sekolah, rekan sejabat, orang tua murid, dan siswa itu sendiri agar kami bisa kolaborasi Pak. Nah, Oke, mantap sekali Pak. Jadi untuk support ini Bapak meminta dari kepala sekolah, orang tua, dan rekan sejarah. Oke, kira-kira kapan Bapak akan realisasikan kegiatan tersebut ya? jadi Pak Stilon, saya berusaha dalam seminggu ini Pak. Oh iya, mantap sekali Iya. Pak. Sudah usahakan secepatnya dalam minggu ini. Ya, Pak. Oke Pak, kira-kira dari percakapan kita kali ini apa hasil yang Bapak dapatkan? Jadi baik Bapak, hasil yang saya dapatkan itu bagaimana usaha saya untuk mengatasi kesulitan belajar anak. Itu yang paling pertama, saya harus menyadari tugas utama saya sebagai seorang pendidik yang profesional, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, dan menuntun peserta didik. Dengan proses yang saya lakukan itu Pak, membuat asesmen diagnostik, melakukan pemetaan gaya belajar siswa, melibatkan siswa tersebut secara penuh dalam proses pembelajaran, melakukan pendekatan secara individu, menyiapkan metode, media pembelajaran yang menarik, terus melakukan pendampingan secara individu, terus melakukan evaluasi dan remedial, serta selalu menerapkan teknik stop. Oke, mantap sekali Pak. Jadi Pak, nanti kali berikut saya ingin mendengarkan komitmen Bapak atas hasil yang Bapak laksanakan. Jadi, apakah Bapak bersedia? Jadi saya sangat terbuka hati untuk Pak selalu mendampingi saya supaya bisa mencari solusinya Pak. Apa komitmen yang saya sudah realisasikan? Oke, baik, mantap. Jadi, mungkin itu saja Pak. Jadi, terima kasih. Selamat siang. Siang Pak. Oke. Selamat sore Pak Stelon. Sore juga Ibu. Jadi baik, Bapak tadi sudah melakukan coaching terhadap coaching. Nah, sebelum melakukan penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan atas observasi saya tadi. Oke, baik Bu. Apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, jadi baik Ibu. Yang sudah saya lakukan dengan pertanyaan yang sesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oke Bapak, menurut saya proses coaching antara Bapak Sil dengan Bapak Dan sudah berjalan dengan baik sehingga proses dan alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta dan juga Bapak sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan kepada si coaching sehingga Bapak dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Pertanyaan yang terakhir, mungkin kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan coaching tadi yang barusan Bapak lakukan? Oke, baik Ibu.
Jadi saya lebih memahami lagi proses coaching sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang sesuai dengan alur tirta sehingga saya dapat melakukan coaching kali berikutnya lebih baik lagi Ibu. Iya, terima kasih Pak Sil. Semoga harapan Pak Sil mengenai coaching dapat bermanfaat untuk kita dan juga sesama. Terima kasih dan selamat siang. Oke, terima kasih juga dan selamat siang juga Ibu.